Oke, silakan Kak. Kami mengucapkan selamat malam untuk yang di New Jersey dan sekitarnya, dan selamat pagi untuk Indonesia, dan selamat sahabat untuk kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan kelas sahabat kita pada saat ini, di hari Sabat yang suci, indah, diberkati. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih kembali. Kami mengucap kepadamu karena Engkau telah memimpin kami sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami. Engkau telah tibakan kami pada hari Sabatmu yang suci ini dan penuh kesukaan. Kami siap lagi Tuhan akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Biarlah itu kami dapat dengar dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama dengan pembicara Tuhan, agar dia juga dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami berada Tuhan, berkat Sabat yang Engkau selalu janjikan menjadi bagian kami. Dan kami memperoleh berkat Sabat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Selamat sahabat semuanya. Sorry agak terlambat karena ternyata memang pada hari Sabat itu adalah Jumat menjelang buka Sabat itu sangat nikmat berbicara tentang firman Tuhan bersama dengan Iin, sehingga kami berdua agak terlambat pada saat ini masuk. Lupa bahwa ternyata sekarang sudah 7.44. Namun bukan berarti saya akan buru-buru membahasnya, karena pembahasan ini, pelajaran ini begitu bagus, sehingga saya sangat mau kita bersama-sama menikmati pelajaran ini, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita di akhir zaman ini. Ayat hafalannya selama seminggu ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang-orang penasehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seperti saya katakan, ini adalah ayat yang luar biasa dan selalu dibahas pada acara Hari Raya Natal, kebaktian Natal. Tapi pada malam hari ini, ayat ini akan semakin kita dalami setelah kita mempelajari 1 minggu ini. Pertanyaan pertama yang akan saya timbulkan, seberapa pentingkah anak yang telah lahir itu? Sangat-sangat penting. Kenapa? Anak yang lahir itu penting untuk bukan karena hanya lambang pemerintahannya ada di situ, tetapi karena apa? Dia adalah Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, dan yang paling penting itu dia adalah apa? Raja damai. Dalam bahasa Indonesianya Raja damai, dalam bahasa Inggrisnya Prince of Peace. Artinya apa? Raja damai ini satu hal yang kita harus mengerti, bahwa sebelum menjadi seorang raja, dia harus menjadi seorang apa? Pangeran. Sebelum dia datang ke dunia ini, mati dan menebus manusia, dia belum menjadi apa? Seorang raja. Kapan Yesus diangkat menjadi raja? Pada saat dia telah menjadi korban, dan pada akhirnya dia diangkat setelah dia mati, bangkit, dan dia keangkat ke surga, dan start di dalam kitab Wahyu menyerahkan apa? Allah itu pada saat 24 tua-tua itu menangis karena mereka kira tidak ada lagi apa? Tidak ada yang dapat membuka kitab-kitab itu. Ternyata ada suara yang mengatakan, jangan bersedih karena anak domba Allah telah apa? Mati, dan dia sanggup membuka kitab itu. Nah, sangat pentingkah kitab-kitab itu dibuka? Sangat penting. Kenapa? Disitulah kitab kehidupan dicatatkan. Bagaimana kehidupan itu, orang yang untuk kitab catatan akan dipindahkan ke kitab apa?
kehidupan. Dan itu hanya apa? Hanya bisa dilakukan oleh seorang raja. Dan Yesus diangkat menjadi apa? Raja. Ayat inti kita katakan di Yesaya, Raja Damai. Dialah Raja Damai. Sangat penting kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita. Makanya dibilang, sebab seorang anak telah lahir. Anak itu telah lahir. Sekarang anak itu sudah menjadi apa? Raja Damai. Di sini, hati Bapa manusia penuh rasa kasih sayang dan iba akan anaknya. Yang memandang wajah anaknya yang kecil itu serta gemetar membayangkan ancaman nyawa anak itu. Ia ingin melindungi anak yang sangat dikasihnya itu dari kuasa setan, menghindarkan dia dari pencobaan dan pergumulan. Untuk menghadapi pergumulan yang lebih pahit serta bahaya yang lebih ngeri, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Inilah kasih itu. Heranlah kamu, hai segenap langit, dan tercenganglah kamu, hai bumi. Saudara, saya pernah berkhotbah berkata, di khotbah saya katakan, siapakah yang lebih sakit hati pada saat Yesus mati? Kalau sekarang kita bilang kita. Yesus itu tidak berdosa, tapi yang paling sakit hati adalah, yang paling tersayat hatinya adalah siapa? Allah Bapa. Karena apa? Allah Bapa mencoba untuk melindungi anaknya yang dikasihinya dari kuasa setan. Tetapi apa? Dia harus relakan anak itu. Kenapa? Dia harus relakan untuk kepentingan kita. Saya katakan seperti tadi di awal. Sebelum untuk kepentingan kita. Bahkan kalau kita baca di tulisan Roh Nubuat, lebih dalam lagi dikatakan, pada saat Yesus di Getsemani, di saat Yesus di Taman Getsemani, kita akan bisa melihat, disitulah seluruh alam semesta melihat kasih itu terbukti. Makanya di sini dikatakan, inilah kasih itu, heranlah kamu, hai segenap langit, dan tercenganglah kamu, hai bumi. Kenapa harus tercengang? Kenapa harus segenap langit ini harus tercengang? Heran. Kenapa? Karena kasih Allah. Pada saat Yesus mati di kayu salib, kasih Allah itu kelihatan di seluruh dunia ini. Bukan hanya untuk keselamatan itu, bukan hanya untuk kita, saudara, tapi seluruh alam semesta. Pada saat Yesus mati di kayu salib itu, semua melihat, mata tertuju kepada apa? Para malaikat. Bahkan saudara, para malaikat sudah katakan, andaikan aku bisa menggantikan engkau Yesus, aku saja. Tapi Yesus katakan, darahmu tidak layak. Hanya darahku yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya pada saat kematianku di kayu salib dapat membuktikan hukum dapat berjalan dengan apa? Kasihnya. Dengan kematianku di kayu salib, saya dapat membukakan siapa kedok setan. Dan dapat membuktikan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi, untuk kita, Allah mengaruniakan anaknya. Untuk kasihnya yang begitu ajaib. Kristus menyetujui untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk keselamatan manusia. Lihat, Kristus menyetujuinya. Jadi, bukan Allah Bapa saja, tapi Kristus juga apa? Menyetujui itu. Dia mengambil itu. Kenapa dikatakan saya katakan dia mengambil itu? Dia mengambil sebuah resiko. Ada resiko yang harus diambil. Apa? Apakah ada kemungkinan Yesus tidak bangkit? Ada. Apakah ada perpisahan? Bisa terjadi perpisahan antara Yesus dengan Allah Bapa? Ada. Tapi dia mengambil resiko itu. Dia mengambil resiko itu. Untuk apa?
untuk keselamatan manusia. Dia menyerahkan hidupnya. Tidak ada malaikat atau manusia yang layak untuk pekerjaan besar yang dilakukan. Seperti saya katakan tadi, darahmu tidak bisa. Malaikat ingin menerikannya, tapi apa? Darahmu tidak bisa, hanya aku. Karena malaikat bukanlah pencipta. Karena Yesuslah penciptanya, dia yang sanggup melakukan itu. Yang layak untuk pekerjaan besar yang akan dilakukan. Anak manusia itu sendirilah yang harus ditinggikan. Karena hanya sifat alami yang tidak terbataslah yang dapat melakukan proses penebusan itu. Kristus setuju untuk menghubungkan dirinya dengan mereka yang tidak setia dan berdosa. Mengambil sifat alami manusia, memberikan darahnya, dan membuat jiwanya sebagai persembahan karena dosa manusia. Dalam sidang musyawarah surga, kesalahan manusia diukur, murka atas dosa diperhitungkan. Namun Yesus Kristus tetap menyatakan keputusannya bahwa dia akan memikul tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pengharapan dapat diberikan kepada ras yang sudah jatuh. Demi keselamatan kita, dia mengambil sebuah risiko. Keputusan Kristus itu keputusan Kristus itu adalah mengambil sebuah risiko. Dia mengambil suatu tindakan yang berisiko. Berisiko untuk apa? Perpisahan dengan Bapaknya. Yesus tidak takut terhadap apa? Amarah orang-orang yang di sekitarnya. Tapi yang dia takuti adalah apa? Perpisahan dengan Bapaknya. Dia ambil risiko itu. Karena kasihnya kepada kita. Karena kasih Bapa maka diizinkan peristiwa itu terjadi. Karena kasih Bapa dia mengizinkan anaknya untuk dia apa? Mengambil risiko itu sendiri. Ringkasan. Pada zaman Yesaya yang artinya namanya keselamatan dari Tuhan, Allah berjanji pada umatnya yang sisa, keselamatan dari penindasan yang datang kepada mereka sebagai akibat dari kemurtatan mereka secara bangsa. Jadi lihat, ada sebuah keselamatan yang Tuhan selalu janjikan kepada setiap umat Tuhan di setiap zaman. Namun ini bilang apa? Keselamatan itu melepaskan mereka dari apa? Penindasan yang datang kepada mereka sebagai akibat dari kemurtatan mereka secara bangsa. Namun apa aplikasinya pada saat ini? Kita bukan lagi secara bangsa. Tapi aplikasinya sekarang kita akan dilepaskan dari apa? Keselamatan itu melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nubuatan pengharapan ini menemukan penggenapannya secara khusus di dalam Yesus yang namanya memiliki arti Tuhan adalah keselamatan. Jadi apa? Semua nubuatan ini hanya merinci kepada satu tujuan, yaitu Yesus. Yesus adalah pembebas kita dari perbudakan dosa. Nah, sekarang pertanyaan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Pertanyaan yang sangat-sangat semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kita lihat di kelilingin kita. Yesus telah mati di dalam telah mati untuk menebus dosa kita. Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah mati untuk kita. Nah, dengan demikian, ada satu hal yang saya ingin tanyakan lagi. Setelah melihat bahwa Yesus sudah mati dalam kehidupan kita, untuk kita, maka ada satu hal yang kita mau pertanyakan. Yang perlu kita tanyakan adalah, apakah kita sudah menerima kematian itu? Apakah kita sudah menerima keselamatan itu? Kalau kita menerima keselamatan itu, apakah kita sudah bersedia akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kenapa saya tanyakan? Sebagaimana pastinya Yesus datang pertama kali, begitu juga pastinya Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Dengan demikian, dengan pastinya Yesus datang yang kedua kali, dengan kondisi yang sudah dinyatakan dan kita sudah pelajari, bahwa Yesus segera datang. Waktunya sudah semakin dipersingkat.
Apakah saya dan saudara sudah bersedia untuk itu? Karena apa? Kali ini Yesus tidak datang lagi sebagai penebus. Kali ini dia lagi tidak akan menjadi korban. Kali ini dia akan datang sebagai raja. Dia ingin menjemput rakyat-rakyatnya yang setia. Umat-umatnya yang selalu datang kepadanya. Yang rindu akan bertemu dengan dia. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah bersedia? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita hari-hari. Dan itulah yang harus kita nyatakan. Apakah kita sudah bersedia? Karena apa? Yesus akan datang sebagai Raja Damai dan dia sedang menunggu kita. Hai umatku yang setia. Hai sahabatku yang setia. Hai orang-orang yang selalu datang kepadaku setiap malam. Anggota jemaat Fisdak dalam kebaktian, apakah engkau sedang menunggu aku? Itu tergantung pilihan kita malam hari ini. Itu adalah tergantung keputusan kita. Kalau itu menjadi keputusan kita, maka lihatlah, keselamatanmu telah datang. Yesus akan segera datang. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita. Khusus untuk hari Sabat kita ini, kita akan lebih menikmati lagi banyak pelajaran yang kita akan peroleh. Sebagaimana kita akan pelajari bahwa Yesus akan segera datang untuk kita. Untuk menjemput umatnya yang setia. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Mungkin Elder Ridwan bisa menambahkan? Oh. Dek, ada pertanyaan Dek atau bagaimana? Atau tambahan? Dari live stream nggak ada, dengar terus. Oke. Kalau gitu saya akan serahkan kembali ke Iin. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan lebih menyimpulkan lagi nanti untuk pelajaran kita Sekolah Sabat ini pada besok pagi di acara Sekolah Sabat di gereja, dan kita akan membahas lagi bersama-sama. Baiklah, kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan tiba pada doa dan kesaksian bagi saudara-saudara yang memiliki kesaksian atau usulan doa yang akan kita doakan, kami persilahkan. Bagi yang ada di Zoom, bisa mengangkat tangannya, dan yang ada di live stream YouTube bisa menuliskan request doa yang akan kita doakan bersama-sama di komentar, di kolom komentar. Bisa menuliskan di situ dan kita akan berdoa bersama-sama. Tentu seperti biasanya kita selalu doakan yang selalu kita doakan, kita akan tetap doakan. Mungkin ada tambahan yang baru lagi yang kita akan doakan, kami persilakan. So far dari live stream ada permintaan doa dari Ibu Pendeta Paruntu, katanya tetap tolong doakan Yeni Ransun yang masih sakit. Oh, oke. Salam request lelaki. Ada lagi.
Lalu ada silent request dari keluarga Lalaki Senior dan juga dari Ibu Lili Pinontoan. Dari Zoom, apa Tante Shana ada permintaan doa? Selamat malam, seperti biasa aja Pak Pendeta kalau bisa ya, yang kemarin-kemarin. Terima kasih. Ya Tuhan. Lalu dari Meina Nayawan katanya tolong doakan Bapak Yori Kumendong yang lagi sakit. Terima kasih. Oke. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan doakan. Kita akan berdoa pada saat ini, dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggora. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami kembali bersuka cita karena kami tahu kami dapat merasakan betapa besar kasih-Mu dalam minggu-minggu kami bekerja yang kami telah lewati. Engkau telah memimpin kami setiap hari. Dan pada saat ini kami lebih bersuka cita lagi ya Tuhan, karena kami dapat bersekutu lagi ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Sabat yang begitu indah ini ya Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Bapa, kami telah mendengarkan kembali firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang selalu firman Tuhan mengingatkan secara kontinuitas kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau segera datang. Engkau segera datang menjadi Raja damai dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah rahmat-Mu bersama dengan kami. Sehingga kami akan terus memuji dan memuliakan-Mu. Terus dapat melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Dan terlebih ya Tuhan, pada malam hari ini, kami terus dapat menyatakan bahwa Yesus akan segera kembali menjemput umat-Nya yang sisa. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau ampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Khususnya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, Yeni Ransul, Alden Syahotang, Kak Christine Rotinsulu, Pamela Sebedius, dan Yori Kumendong. Tuhan, biarlah kasih-Mu juga bersama dengan mereka. Engkau hadir mereka, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau adalah pencipta dunia ini. Engkau adalah pencipta kami dan Engkau adalah pemilik kehidupan. Dan kami yakin ya Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan mereka ini dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau terus menyertai mereka semua. Dan kalau Engkau pulihkan mereka. Sebagaimana Engkau telah memulihkan sahabat-sahabat kami, begitu juga Engkau dapat memulihkan mereka. Dan pada malam hari ini juga kami mendoakan silent request Om Lalaki Senior dan juga Tante Jen Rondunu, Tante Lili Pinentoan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau penuhi permintaan mereka ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu selalu mendoakan keluarga Soputan ya Tuhan, yang selalu didoakan oleh keluarga Angli, Lalaki, dan Tante Lucy Soputan ya Tuhan. Tuhan, Engkau jangkau mereka ya Tuhan. Engkau jangkau keluarga besar Soputan ya Tuhan. Engkau hadir mereka, Engkau lawat mereka. Dan hamba-Mu yakin ya Tuhan, sebagaimana kasih-Mu kepada kami, begitu juga Kau akan berikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita hari Sabat. Dan mereka dapat mengambil keputusan untuk
datang menerima Kristus sebagai juru selamat. Tak lupa juga kami selalu mendoakan Tante Eti di dalam tempat pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka juga ya Tuhan. Dengan Tante Eti. Dan doa-doa yang selalu dilayangkan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga bersama dengan dia ya Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi berkat di rumah, di tempat pekerjaannya. Dan dapat menjadi duta besar-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya juga Tuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan. Om Glenn, Om Carlo, dan Papa Harda Sisulo ya Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat mereka. Engkau perhatikan mereka. Engkau sembuhkan mereka. Engkau pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Sebagaimana kasih-Mu kepada kami. Kepada seluruh umat-umat Tuhan. Sehingga mereka pun dapat bersuka cita. Memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami selalu juga mendoakan Pendeta Stephen Rantum ya Tuhan. Gembala kami. Biarlah kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Engkau berkati, berikan dia hikmat kebijaksanaan dari sorga. Sehingga dia dapat memimpin kami. Memimpin seluruh umat-umat Tuhan. Sehingga dia juga dapat menjadi contoh bagi kami untuk terus memberikan semangat bagi kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh anggota jemaat Fisdak satu persatu yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka satu persatu, Kau perhatikan apa kebutuhan mereka. Dan Kau berkati. Dan semua pemirsa yang selalu hadir untuk menonton Fisdak live stream ya Tuhan. Kau jamah mereka, Engkau berkati mereka semua. Sehingga kami semua dapat satu padu untuk menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami masing-masing. Biarlah kasih-Mu akan selalu bersama dengan kami. Karena kami serahkan doa ini, kami alaskan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi penebus kami dari dosa-dosa kami semua. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih. Acara kita pada malam hari ini telah selesai. Sampai kita bertemu kembali pada besok di acara khotbah dan sekolah sahabat yang akan ditayangkan jam 11 pagi waktu New Jersey. Dan mari kita bergabung bersama-sama untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih sudah bergabung. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.